Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai metabolisme sel. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai metabolisme sel, kita harus mengetahui apa itu metabolisme. Nah, jadi metabolisme ini merupakan segala suatu proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah, jadi metabolisme ini merupakan aktivitas sel yang amat terkoordinasi yang mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama sistem multi enzim seperti itu. Nah, jadi metabolisme ini memiliki beberapa fungsi. Nah, jadi fungsinya itu yang pertama adalah untuk memperoleh energi kimia dari pemecahan sari makanan. Yang kedua, mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi molekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan lain-lain. Yang keempat, untuk membentuk dan biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel seperti itu. Nah, jadi metabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme ini adalah suatu perpecahan molekul nutrien yang kaya akan energi. Sedangkan anabolisme ini adalah proses pembentukan komponen baru utama sel. Nah, maksudnya bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Yang jelas tentu sangat berbeda ya. Misalnya kita ingat saja katabolisme ini kata kuncinya adalah pemecah molekul. Sedangkan anabolisme ini adalah pembentukan. Oke, jadi kita bisa ingat seperti itu. Selanjutnya tahap-tahap utama dalam tahap-tahap utama katabolisme dan anabolisme dijalankan. Yang pertama itu katabolisme, polisakarida, lipid, dan protein diuraikan secara enzimik menjadi unit pembangunnya. Yang kedua, tahap kedua itu unit pembangunnya itu dirubah menjadi asetil-CoA sebagai produk utamanya. Nah, yang ketiga itu tahap ketiga, gugus asetil molekul CoA tadi dioksidasikan menjadi CO2 seperti itu. Nah, jadi katabolisme molekul nutrien ini disertai dengan tersimpannya beberapa bagian energi nutrien dalam bentuk ATP atau adenosis trifosfat, yang mana ATP ini berfungsi sebagai pembawa energi kimia dari reaksi katabolisme ke dalam proses seluler yang membutuhkan energi tentu saja ya. Nah, jadi ada beberapa peraturan yaitu kerja enzim, pengontrolan hormon, dan sintesa. Katabolisme itu merubah karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, protein menjadi asam amino seperti itu. Selanjutnya ada lingkungan sel. Nah, jadi lingkungan sel ini berupa cairan yang mengelilingi sel disebut dengan cairan ekstrak sel atau CES. Adapun fungsi dari lingkungan sel ini, yang pertama itu sumber molekul atau ion yang diperlukan sel. Yang kedua, menampung hasil atau limbah dari sel. Yang ketiga, mengangkut limbah cairan sel seperti itu. Adapun komposisi CES atau cairan ekstrak sel ini yaitu adalah komponen utama itu terdiri dari air ya. Komponen utama dari CES ini terdiri dari air. Di dalam air terdapat molekul-molekul dan ion-ion yang diperlukan oleh sel, yang bisa jadi itu gas yang penting dan karbon dioksida gitu. Ada juga ion organik dalam jumlah banyak itu natrium, kalor, kalsium, bikarbonat, dan fosfat. Nah, yang pertama kita masuk ke ion organik. Itu dalam jumlah sangat sedikit unsur larutan Cu, Mg, Zn, Co, iodium, dan F. Yang ketiga itu ada zat organik. Nah, yaitu makanan seperti protein dan lemak sebagai sumber energi bagi sel, zat tumbuhan, dan perbaikan untuk sel. Itu kedua itu ada vitamin untuk metabolik tertentu. Selain zat
Selain 3 zat di atas, juga terdapat hormon yang berfungsi untuk aktivasi metabolisme sel. Adapun pH dari CHES ini adalah 7,34 sampai dengan 7,44 dengan suhu 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Adapun transportasi atau pertukaran zat pada sel itu ada difusi, osmosis, transport aktif, endoksitosis, dan eksosistosis. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai difusi ya. Jadi difusi ini merupakan perpindahan molekul atau ion sebagai akibat gerak acak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah gitu. Baik, saya di sini akan memberikan presentasi dari sebelumnya dari Mbak Isma Juliatri. Selanjutnya itu osmosis, yang dimana suatu pelarut air atau air melalui selaput permeable dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Adapun transport aktif, yang dimana beberapa molekul atau ion dapat diangkut melalui membran sel melawan gradien konsentrasi jika terdapat enzim yang cocok dan tersedia di sumbernya. Itu yang kedua adalah selanjutnya itu endositosis, yang dimana sel mengangkut bahan dari CES ke dalam sel dengan membungkus bahan tersebut dengan cara melekukan sebagian membran sel ke dalam kantong yang terbentuk, kemudian melepaskan diri dari bagian luar membran dan membentuk vakuola. Adapun ekositosis, yang mana kebalikan dari endositosis yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah sel mengeluarkan bahan yang ada di dalam kantong yang dilapisi dengan membran yang menyatukan kantong dengan membran sel. Selanjutnya itu proses kimia dalam sel. Itu yang pertama, sel merupakan pabrik kimia. Ratusan reaksi kimia terjadi di dalam sel. Yang kedua, dalam sel dapat memerlukan atau menghasilkan energi bebas. Reaksi kimia pada sel itu ada glikogenesis, sintesis asam lemak, sintesis protein, glycolysis, oksidasi B asam lemak, lipogenesis, gluconeogenesis, glukolisis, sama lipolisis. Adapun glikolisis itu di mana prinsipnya mempunyai fosforisasi glukosa dan pemecahkan heksosa dari P triopse P. Yang kedua triopsenya triopse pirufat dan menghasilkan atau yang dihasilkan energi. Seperti ini contohnya heksokinase glucanase dengan menggunakan ATP dan menghasilkan ADP. Ini juga prosesnya. Adapun daur asam trikarbosilat yaitu pirufat hasil glikolisis dalam keadaan aerob akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini kemudian akan masuk ke dalam daur asam trikarbosilat dan rantai respirasi atau fosfolisis oksidatif. Itu ini seperti inilah siklus Krebs yang tadi saya jelaskan di sini, pirufat dari hasil glikolisis. Adapun respirasi sel dalam oksidasi biologi, elektron tidak ditransfer secara langsung dari molekul substrat intermediat ke oksigen atau O2 atau aerob atau aseptor elektron lainnya anaerob, melainkan dibawa oleh molekul karier elektron, nukleotida, piridin atau flavin, merupakan koenziman dari enzim yang terlibat dalam reaksi transformasi energi. NADH, VADH2 akan memindahkan elektronnya ke reduktan oksigen dan akan dihasilkan energi bebas. Sebagian besar
untuk sintetis ATP, sebagian lagi untuk panas. Ini udah habis. Lama. Adapun enzim sebagai katalisator merupakan protein untuk sementara berikatan pada zat-zat yang bereaksi dan dapat menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat terjadi. Aktivitas enzim tergantung dari pH, suhu, itu faktornya. Habis itu pengaturan enzim itu inhibisi, umpan balik, aktivitas prekursor, habis itu allosterik. Baik, selanjutnya, sebentar saya ganti PPT. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang respirasi pada tumbuhan, di mana pengertiannya itu, pengertian dari respirasi adalah suatu proses pembebasan energi dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi itu terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob itu menggunakan respirasi yang menggunakan oksigen dan oksigen. Dan untuk respirasi anaerob itu tidak menggunakan oksigen. Ya. Adapun tahapan respirasi yang dimana glikolisis yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses pemecahan molekul C6 atau glukosa yang menjadi senyawa asam pirufat atau dikenal dengan rumus kimia C3. Itu siklus Krebs, yaitu reaksi molekul asetil CoA yang kemudian menghasilkan oksalosetat dan asam nitrat. Habis itu yang ketiga adalah transport elektron, yang dimana reaksi reduks atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2, yang akhirnya menghasilkan H2O, energi berupa ATP. Laju respirasi. Mekanisme respirasi aerob meliputi proses glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, pirofat, siklus Krebs, sistem transport elektron, dan fosforilisasi oksidatif, serta jalur pentose fosfat. Adapun seperti inilah penampakan dari glikolisisnya. Kayak inilah. Dimana dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, yang sebelumnya menggunakan ATP menjadi ADP. Habis itu dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, dan selanjutnya fruktosanya itu menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Yang terjadi membelah dua, itu proses fosfogliseradeid. Habis itu menggunakan NAD dan ini apa ya? Itu menjadi fosfoglycerat dan asam pirufat. Itu seperti inilah dekarbolasi oksidatif asam pirufatnya seperti ini, di mana NAD+ menjadi NADH dan CoA menjadi CO2. Dan asam pirufatnya menjadi asetil-CoA. Adapun siklus Krebs atau asam nitrat yang terjadi itu seperti ini.
Bisa dilihat dari PPT-nya ya. Selanjutnya itu transport elektron yang dimana dari kiri NADH menjadi sini menjadi akhirnya H2O. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama dari faktor internal, yaitu pertama jumlah plasma dalam sel. Itu jumlah substrat respirasi dalam sel, umur, dan tipe tumbuhan. Yang kedua adalah internal, yaitu suhu internal ini dari luar ya. Suhu, kadar oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfer, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka stimulus mekanik, dan serta pengangkutan garam-garam dalam tanah. Itu zat-zat penghambat respirasi itu adalah cyanida, fluoride, lodoasetat, CO yang karbon yang diberikan pada tumbuhan, ether chloroform, aseton, dan formaldehida. Selanjutnya, manfaat respirasi untuk tumbuhan. Proses respirasi ini sangat penting untuk tumbuhan yang memiliki manfaat-manfaat seperti pemecahan senyawa organik. Dari pemecahan tersebut dihasilkan senyawa-senyawa antara yang penting sebagai pembentuk tumbuh atau building block. Senyawa-senyawa tersebut meliputi seperti asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, dan karbon untuk pigmen porfirin. Yaitu contohnya itu seperti klorofil dan sitokrom. Dan lemak sterol, karotenoid, habis itu pigmen flavonoid atau disebut antosianin, dan senyawa aromatik lainnya seperti lignin. Hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan H2O. Perubahan substrat menjadi CO2 dan H2O tidak semuanya melainkan beberapa sisanya digunakan dalam proses anabolik, terutama dalam sel yang sedang tumbuh. Beberapa senyawa lainnya dalam proses oksidasi sempurna digunakan untuk mesintesis molekul untuk pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giri Andika Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai autotrof. Organisme autotrof. Organisme autotrof adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan mengubah bahan organik menjadi bahan organik. Organisme autotrof itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fotoautotrof. Organisme fotoautotrof menggunakan sumber cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi anorganik menjadi organik dengan bantuan sinar matahari dan sejenisnya. Contoh dari organisme fotoautotrof adalah tumbuhan hijau. Proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari oleh tumbuhan hijau disebut fotosintesis. Selain tumbuhan hijau, sejenis bakteri yang ada merupakan organisme fotoautotrof, hanya saja prosesnya dilakukan secara anaerob, sehingga tidak dapat menghasilkan oksigen. Yang kedua yaitu kemoautotrof. Organisme kemoautotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan dari bahan organik, merupakan hasil dari reaksi oksidasi molekul. Contoh dari organisme kemoautotrof adalah bakteri. Pada proses oksidasi, organik ini membutuhkan oksigen. Sedangkan senyawa organik yang dapat digunakan dalam proses kemoautotrof antara lain adalah besi, belerang, nitrogen. Bakteri kemoautotrof diberi nama sesuai dengan molekul organik yang menjadi medianya, seperti bakteri belerang, bakteri besi, bakteri nitrogen, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada metabolisme autotrof. Metabolisme autotrof itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu litotrof. Metabolisme litotrof ini menggunakan bahan organik untuk sebagai donor dari elektron. Kombinasi antara sumber energi dan donor elektron yang dibutuhkan dapat membagi mikroorganisme menjadi kelompok-kelompok berikut. Seperti yang kedua itu fotolitotrof. Fotolitotrof itu mikroorganisme yang menggunakan sinar matahari
sebagai sumber energi dan menggunakan senyawa anorganik sebagai donor elektron. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah bakteri-bakteri dari fotosintetik. Yang ketiga itu chemolitotrof. Chemolitotrof yaitu yang menggunakan sumber energi dari reduksi oksidasi senyawa organik dan menggunakan bahan organik sebagai donor elektron. Contohnya bakteri sulfur, bakteri nitrogen, dan bakteri yang berperan dalam nitrifikasi. Selanjutnya ada macam-macam dari bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu adalah bakteri yang mendapatkan karbon dari karbon dioksida dan menggunakan hidrogen yang diperoleh dari hidrogen sulfida. Macam-macam bakteri autotrof yaitu yang pertama fototrof. Bakteri fototrof ini memiliki pigmen fotosintesis pada membran yang disebut bakterioklorofil. Bakteri fototrof memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan dan menghasilkan energi. Namun, tidak seperti halnya tumbuhan, bakteri ini tidak menghasilkan oksigen selama fotosintesis. Beberapa contoh dari bakteri fototrof yaitu Cyanobacteria, bakteri sulfur hijau, bakteri chloroflexi, dan bakteri purple. Yang kedua itu bakteri litotrof. Bakteri litotrof itu sumber utamanya yaitu dari energi bahan senyawa anorganik. Bakteri ini mendapatkan nutrisi berupa senyawa anorganik dari mineral pada batu. Bakteri ini membutuhkan karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, serta beberapa elemen lain. Yang terakhir itu ada organotrof. Bakteri organotrof itu adalah bakteri yang mendapatkan nutrisi dan menghasilkan energi dari senyawa anorganik. Untuk bertahan hidup, bakteri organotrof mengonsumsi organisme autotrof atau heterotrofi, seperti susu, daging, dan bahan-bahan sisa membusuk lainnya. Bakteri yang termasuk dalam organotrof yaitu bakteri Bacillus, Clostridium, atau Enterobacteriaceae. Fotolitotrof itu adalah mikroorganisme yang menggunakan sinar matahari sebagai energi dan menggunakan senyawa organik sebagai donor elektron. Selanjutnya ada reaksi dari selama fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan autotrof. Tumbuhan autotrof merupakan tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi untuk membuat makanan diperlukan bahan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis ini mengalami reaksi gelap dan terang. Pada reaksi terang, cahaya diserap oleh dua fotosintesis yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2. Protein kompleks ini mengandung molekul cahaya klorofil dan pigmen aksesori yang disebut dengan antena kompleks. Fotosistem ini dilengkapi dengan reaksi pusat. Ini adalah protein kompleks dan pigmen yang bertanggung jawab dalam konversi energi. Klorofil A pada molekul fotosistem menyerap cahaya dengan panjang gelombang puncak sekitar 7 nanometer dan disebut molekul P700. Klorofil A molekul fotosistem 2 menyerap cahaya dengan panjang gelombang puncak 680 nanometer yang disebut dengan molekul P680. Yang kedua itu adalah reaksi gelap fotosintesis. Tahap kedua dari fotosintesis ini adalah reaksi tidak tergantung pada cahaya. Nama lain yang sering diberikan untuk reaksi ini adalah siklus Calvin-Berson. Hal ini terjadi di stromadari kloroplas. Selama ini energi reaksi dari ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat seperti glukosa. Satu molekul karbon dioksida bereaksi dengan gula 5 karbon yang disebut ribulosa bifosfat. Reaksi ini menghasilkan gula 6 karbon stabil dan segera dipecah dan menjadi 2 gula 3 karbon yang dikenal sebagai 3 fosfoglycerat. Sekian presentasi saya mengenai materi autotrof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Samadan akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang heterotrof. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, heterotrof tersebut diambil dari bahasa Yunani, di mana hetero artinya lainnya dan
trof artinya nutrisi atau makanan. Nah, heterotrof sendiri adalah organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof dikenal sebagai konsumer atau yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dalam rantai makanan dan hanya memperoleh makanan bergantung pada yang lain. Sebagian besar makhluk heterotrof adalah parasit. Yang termasuk ke dalam heterotrof adalah semua hewan, jamur, dan bakteri. Heterotrof merupakan kebalikan dari autotrof. Nah, dilansir dari biologi LibreText, organisme heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan organisme lain. Hal ini membuat organisme heterotrof adalah konsumen dalam rantai makanan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis heterotrof. Nah, jenis heterotrof itu ada dua macam, yaitu fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Nah, yang pertama yaitu fotoheterotrof. Terdiri dari kata foto yang artinya cahaya dan hetero lainnya serta trof nutrisi atau makanan. Fotoheterotrof menggunakan cahaya untuk energi. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber karbon dan karenanya menggunakan senyawa organik dari lingkungan mereka. Nah, Heliobacteria dan Proteobacteria tertentu adalah fotoheterotrof. Selanjutnya yang kedua yaitu kemoheterotrof. Kemo berarti bahan kimia dan hetero lainnya serta trof artinya makanan atau nutrisi. Nah, kemoheterotrof memperoleh energinya dari menelan sumber energi organik preform seperti lipid, karbohidrat, dan protein yang telah disintesis oleh organisme lain. Nah, seperti itu jenis-jenis heterotrof. Selanjutnya kita akan masuk tentang macam-macam heterotrof dan contohnya. Yang pertama ada herbivora. Heterotrof yang memakan tanaman untuk mendapatkan nutrisi mereka disebut herbivora atau konsumen primer. Contoh heterotrof herbivora adalah sapi, domba, rusa, dan hewan rumensia lainnya yang memfermentasi bahan makanan atau tanaman di ruang khusus yang mengandung organisme simbiotik di dalam perut mereka. Hewan yang hanya memakan buah seperti kelelawar, burung, dan monyet juga merupakan herbivora meskipun mereka disebut frugivora. Sebagian besar bahan tanaman terdiri dari selulosa yang sulit dicerna, meskipun nektar tanaman sebagian besar terdiri dari gula sederhana dan dimakan oleh herbivora yang disebut nektarivora seperti kolibri, lebah, kupu-kupu, dan ngengat. Yang kedua ada karnivora. Karnivora yang berarti pemakan daging adalah organisme yang memperoleh kebutuhan energinya dan nutrisi dari makanan yang sebagian besar atau hanya terdiri dari jaringan hewan, baik melalui pemangsaan atau pemulung. Mereka memakan herbivora, omnivora, dan karnivora lainnya dalam suatu ekosistem. Komunitas alami bergantung pada keberadaan karnivora untuk mengendalikan populasi hewan lain dalam ekosistem. Contoh heterotrof karnivora biasanya merupakan predator seperti konsumen sekunder. Heterotrof yang memakan herbivora seperti ular, burung, dan katak. Katak di sini sering memakan serangga. Dan organisme laut yang mengonsumsi zooplankton seperti ikan kecil, kepiting, dan ubur-ubur. Yang ketiga ada omnivora. Ini memakan tanaman juga, tetapi mereka juga bisa memakan daging. Hewan-hewan ini mungkin mengkonsumsi herbivora atau tumbuhan. Jika omnivora memakan herbivora, mereka mendapatkan lebih sedikit energi. Mereka hanya mendapatkan lebih kurang 10% dari energi yang didapat herbivora. Sehingga mereka berakhir dengan 1% dari energi yang ada dalam autotrof. Jadi akan lebih sedikit dari heterotrof ini dibandingkan dengan herbivora. Nah, contoh heterotrof omnivora ini
adalah pada mamalia yang umum termasuk rakun, oposum, sigung, babi, tikus, musang, dan sebagian besar spesies beruang. Pada burung termasuk ayam, gagak, dan burung robin. Beberapa reptil seperti kadal, kura-kura itu juga termasuk omnivora. Nah, yang terakhir ada jamur. Jamur adalah organisme heterotrofik. Meskipun mereka tidak memakan makanan seperti hewan lain, tetapi memakannya dengan cara diserap. Jamur memiliki struktur mirip akar yang disebut hifa, yang tumbuh dan membentuk jaringan melalui substrat tempat makan jamur. Hifa ini mengeluarkan enzim pencernaan yang memecah substrat, membuat pencernaan nutrisi menjadi mungkin. Jamur memakan berbagai substrat yang berbeda, seperti kayu, keju, dan daging. Meskipun kebanyakan dari mereka berspesialis pada berbagai sumber makanan terbatas, beberapa jamur sangat terspesialisasi dan hanya dapat memperoleh nutrisi dari satu spesies tunggal. Nah, jamur juga memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada banyak jamur parasit, yang berarti mereka memakan inang tanpa membunuhnya. Nah, kebanyakan jamur adalah saprobik, artinya mereka makan bahan yang sudah mati atau membusuk, seperti serasah daun, bangkai hewan, dan puing-puing lainnya. Jamur saprobik mendaur ulang nutrisi dan dari bahan mati atau membusuk, yang menjadi nutrisi bagi hewan yang makan jamur. Banyak jamur yang bertanggung jawab untuk produksi makanan manusia. Ini disebut juga jamur baik, seperti ragi, Saccharomyces cerevisiae, yang digunakan untuk membuat roti, bir, dan keju. Jamur juga digunakan sebagai obat yang disebut dengan penisilin. Lanjut, kita membahas tentang perbedaan antara autotrof dengan heterotrof. Berlawanan dengan organisme heterotrof adalah autotrof, yaitu yang dapat mensintesis zat anorganik seperti cahaya dan mengubahnya menjadi makanan dalam organisme sendiri. Organisme autotrof umumnya adalah tanaman. Artinya, organisme autotrof mampu mensintesis semua zat yang paling penting untuk metabolisme mereka, mulai dari zat organik, yaitu nutrisi mereka tidak akan memerlukan apapun dari makhluk hidup sama sekali. Seperti yang terjadi dengan heterotrof, ini menjadi perbedaan utama mereka. Sementara itu, jenis organisme ini menghasilkan massa sel dan bahan organiknya melalui karbon dioksida, yang juga merupakan zat anorganik. Jadi satu-satunya sumber karbon dan menggunakan cahaya atau zat kimia lainnya sebagai sumber energi. Di sisi lain, autotrof merupakan penghubung yang sangat penting dalam rantai makanan karena mereka menyerap energi matahari atau sumber anorganik lainnya seperti karbon dioksida yang disebutkan di atas dan akan mengubahnya menjadi molekul organik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai fungsi biologis, pertumbuhan sel pribadi, dan yang lainnya. Makhluk hidup heterotrofik yang menggunakannya sebagai makanan. Nah, heterotrof seperti hewan, jamur, dan bakteri serta protozoa bergantung pada autotrof karena mereka mengeluarkan energi dan materi yang mereka miliki untuk menghasilkan molekul kompleks. Bahkan hewan karnivora bergantung pada autotrof yang mereka konsumsi karena energi yang mereka dapatkan dari mangsanya berasal dari autotrof yang telah memakannya. Nah, seperti itulah penjelasan tentang heterotrof, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziana Mustika Resti dengan NIM 2106112875. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis?
Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan atau penggabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilaksanakan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Kemudian masuk kepada sejarah singkat penemuan fotosintesis. Pada tahun 1779, fotosintesis akhirnya ditemukan oleh seorang dokter sekaligus ilmuwan asal Inggris yang bernama John Ingenhousz. John Ingenhousz menemukan bahwa proses fotosintesis di mana tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Ingenhousz juga menemukan bahwa fotosintesis terjadi pada bagian tumbuhan yang hijau. Kemudian masuk kepada perangkat fotosintesis. Yang pertama ada pigmen, kloroplas, fotosistem, membran, dan organel fotosintesis. Yang pertama pigmen. Proses fotosintesis tidak dapat terjadi pada setiap sel, tetapi hanya dapat terjadi pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik atau klorofil. Pada percobaan John Ingenhousz, mampu dikenal bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini mampu terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Sementara klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning hijau. Klorofil A memerankan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung memerankan dalam reaksi terang. Kemudian selanjutnya ada kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas berwujud seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma. Stroma dibungkus oleh dua lapisan membran. Membran stroma disebut tilakoid, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut loculi. Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang bertumpuk-tumpuk membentuk grana atau kumpulan granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang tempat terjadinya reaksi terang, dan ruang tilakoid adalah ruang di selang membran tilakoid. Bila sebuah granum disayat, akan dijumpai beberapa komponen seperti protein, klorofil A, klorofil B, karotenoid, dan lipid. Kemudian ada fotosistem. Fotosistem terdiri atas menjadi dua bagian, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1, penyerapan energi cahaya dilaksanakan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Sehingga pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilaksanakan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm sehingga disebut P680. Kemudian ada membran dan organel fotosintesis. Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis dilengkapi dengan membran sel. Di dalam membran terdapat air yang disebut stroma. Stroma mengandung tumpukan tilakoid, yang merupakan tempat berlanjutnya fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis yaitu membran tilakoid yang mengandung kompleks membran integral dan kompleks membran periferal. Tumbuhan menyerap cahaya menggunakan klorofil, yang menyebabkan sebagian besar tumbuhan memiliki warna hijau. Selain klorofil, tumbuhan juga menggunakan pigmen seperti karoten dan xanthofil. Kemudian masuk pada fotosintesis pada tumbuhan. Tempat proses fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Sel-sel ini mengandung klorofil. Dalam prosesnya, karbon dioksida di udara masuk melalui stomata di daun. Pada saat yang sama, akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian air didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan, terutama daun. Di daun, karbon dioksida dan air berproses dengan sinar matahari, menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Proses panjang inilah yang disebut dengan fotosintesis. Berikut merupakan persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa, yaitu 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Kemudian masuk kepada fotosintesis pada alga dan bakteri.
Meskipun alga tidak memiliki tubuh sekompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan kegiatan yang sama. Hanya saja karena alga memiliki berbagai macam pigmen dan kloroplasnya, panjang gelombang cahaya yang diserapnya pun semakin bervariasi. Semua alga menghasilkan oksigen dan kebanyakan bersifat autotrof. Hanya sebagian kecil saja yang bersifat heterotrof yang bergantung pada materi yang dihasilkan oleh organisme lain. Kemudian masuk kepada proses fotosintesis. Proses fotosintesis sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada yang reaksi terang dan ada reaksi gelap. Selanjutnya masuk kepada reaksi terang. Seperti yang kita ketahui, reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid, di dalam kloroplas atau biasa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain, seperti pigmen, fotosintesis, dan air. Tahap-tahap reaksi terang ada aktivasi klorofil, fotolisis air, serta sistem transfer elektron siklik dan non-siklik. Secara ringkas, urutan reaksi terang dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, fotosistem 1 menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Kemudian terbentuk ion H+, elektron dan O2, kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk ke dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh aseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom, sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut dengan transport elektron non-siklik. Kemudian elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Reaksi gelap pada tumbuhan mampu terjadi menempuh dua jalur. Yang pertama, siklus Calvin-Benson. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan banyak atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogiligeset. Oleh karena itulah, tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap menempuh jalur ini dinamakan tumbuhan CM3. Siklus Calvin-Benson, mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribosa difosfat karboliksilase atau RUBP membentuk 3 fosfogliseret. Adapun tiga jenis perubahan dihasilkan dari pencahayaan kloroplast. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplast diberi cahaya, ion H+ ditransport dari stomata dan tikeloid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilase, terletak di permukaan lembut tilakoid. Kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma dan sebagai ion H+ jika kloroplast diberi cahaya. Ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH, dihasilkan oleh fotosistema selama pemberian cahaya. Fiksasi CO2 ini adalah reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplast. Karboksilase melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk molekul 3 fosfogliserat. Kemudian pada gugus, karboksil dari 3 menjadi 1 aldehidat kepada 3 fosfogliserat. Reaksi ini tidak terjadi secara langsung, tapi gugus karboksil dari 3 PGA pertama-tama diubah menjadi ester jenis aldehidat asam-asam dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP. ATP ini timbul dari fosforilisasi dan ADP yang dilepas ketika 1,3 bisa terbentuk, yang menyumbang 2 elektron secara bersamaan. PI dilepas dan dipakai kembali untuk mengubah ADP menjadi ATP pada fase regenerasi. Yang diregenerasikan yaitu RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan menembus stomata. Pada kesudahan reaksi Calvin, ATP ketiga yang diperlukan untuk tiap molekul CO2 yang ditambat dipakai untuk mengubah ribosa 5-fosfat menjadi RUBP. Kemudian daur dimulai lagi. 3 putaran daur hendak menambatkan 3 molekul CO2 dan produksi belakangnya itu
yaitu 1,3. Sebagian dipakai kloropas untuk membentuk pati, sebagian lainnya dibawa keluar. Sistem ini membuat banyak total fosfat menjadi konstan di kloropas, tetapi mengakibatkan munculnya triosfosfat di sitosol. Selanjutnya, yang kedua, siklus Hertzsprung. Berdasarkan kegiatan menghasilkan glukosa, tumbuhan mampu dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang berasal dari kawasan subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 menempuh siklus Calvin yang melibatkan enzim rubiscose sebagai penambat CO2. Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Namun, ATP ini mampu terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa. Hal ini mampu terjadi jika benar fotorespirasi di mana enzim rubiscose tidak menambat CO2 tetapi menambat O2. Tumbuhan C4 yaitu tumbuhan yang umumnya ditemukan di kawasan tropis. Ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim PEPCO yaitu enzim yang hendak mengikat CO2 dari udara dan kemudian hendak menjadi oksaloasetat. Malah hendak terkarboksilasi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat hendak kembali menjadi CO2, sedangkan CO2 hendak masuk ke dalam siklus Calvin yang berlanjut di sel bundle set dan melibatkan enzim RUBP. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di sel mesofil. Dalam semuanya proses ini dipakai 5 ATP. Urutan dan kinetika proses fotosintesis terjadi menempuh 4 tahap. Pertama, perpindahan energi pada klorofil antena atau membran tilakoid femtodat sampai pitokat. Kedua, perpindahan elektron pada reaksi fotokimia. Yang ketiga, rantai perpindahan elektron dan sintesis ATP atau membran tilakoid. Keempat, fiksasi karbon dan ekspor produk stabil mendetik sampai detik. Efisiensi. Tumbuhan biasanya mengubah cahaya menjadi energi kimia dengan efisiensi fotosintesis sekitar 3-6%. Beragam bergantung pada frekuensi cahaya yang diserap, suhu, dan banyak karbon dioksida di atmosfer dan mampu bervariasi mulai dari 0,1% sampai 8%. Evolusi. Sistem fotosintesis awal seperti misalnya pada bakteri sulfur hijau dan bakteri sulfur ungu serta bakteri non-sulfur hijau dan bakteri non-sulfur ungu dipercaya sebagai antioksidan menggunakan beragam molekul sebagai donor elektron. Bakteri sulfur hijau dan ungu dipercaya menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai donor elektron. Simbiosis dan asal mula klorofas. Wujud simbiosis yang bahkan semakin dekat mampu menjelaskan asal-usul kloropas. Kloropas mungkin memiliki banyak kesamaan dengan bakteri fotosintesis, termasuk kromosom bundar, ribosom berjenis prokariota, dan protein serupa di pusat reaksi fotosintesis. Teori ini menunjukkan bahwa bakteri fotosintesis dapat melalui endositosis oleh sel eukariota untuk membentuk sel tumbuhan awal. Dengan demikian, kloropas probabilitas adalah bakteri fotosintesis yang beradaptasi untuk hidup dalam sel tumbuhan. Seperti mitokondria, kloropas, DNA memiliki mereka sendiri terpisah dari DNA nukleus pada tumbuhan mereka, dan gen dalam DNA kloropas ini mirip dengan yang terdapat pada cahaya. DNA di kloropas menjadi untuk protein redox. Hipotesis CORN mengusulkan bahwa lokasi CO lokasi ini diperlukan untuk regulasi redox. Cyanobacteria dan evolusi fotosintesis. Kapasitas biokimia untuk menggunakan air sebagai sumber elektron dalam fotosintesis bervariasi sekali pada nenek moyang bersama dari Cyanobacteria yang sedang benar. Sebuah studi tahun 2010 oleh para peneliti di universitas bahwa Hermann Oriental mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan suatu pigmen yang disebut xanthopetrin. Ini adalah bukti ilmiah pertama tentang proses kerajaan bin atau yang melakukan fotosintesis. Faktor penentu laju fotosintesis proses dipengaruhi beberapa faktor, yaitu mampu mempengaruhi secara langsung seperti kondisi sekeliling yang terkait maupun faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung seperti terganggunya beberapa fungsi organ yang penting untuk proses fotosintesis. Faktornya yaitu suhu, intensitas cahaya, kadar fotosintet, tahap pertumbuhan, intensitas cahaya atau pancaran, panjang gelombang, dan suhu. Pada suhu tetap, tingkat asimilasi karbon beragam dengan pemancaran. Pada awal mulanya, mereka sering peningkatan pemancaran. Hendak tetapi, pada tingkat pemancaran yang semakin tinggi, hubungan ini tidak berlanjut lama dan tingkat asimilasi karbon menjadi konstan. Pada pemancaran tetap, tingkat asimilasi karbon meningkat seiring suhu meningkat pada cakupan terbatas. Pengaruh ini mampu diteliti hanya pada tingkat pemancaran yang tinggi. Pada pemancaran yang rendah, peningkatan suhu hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap tingkat asimilasi karbon. Yang kedua, tingkat karbon dioksida pada fotorespirasi. Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkat, tingkat yang mana gula dihasilkan oleh reaksi bergantung cahaya meningkat sampai dibatasi oleh faktor-faktor lainnya. Rubiscose, enzim yang mengangkat karbon dioksida pada reaksi lepas untuk sekali cahaya, memiliki afinitas pengikatan untuk karbon dan oksigen. Ketika konsentrasi karbon dioksida tinggi, Rubiscose hendak memfiksasi karbon dioksida.
Tetapi jika konsentrasi karbon dioksida rendah, rubisco hendak mengikat oksigen dan bukan karbon dioksida. Proses ini yang disebut fotorespirasi, menggunakan energi tapi tidak menghasilkan gula. Baiklah, inilah saja yang dapat saya sampaikan tentang reaksi gelap. Dari saya, sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Ardian dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan. Pengertian dari respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembahasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tahap respirasi. Yang pertama, glikolisis. Proses pemecahan molekul C6 atau glukosa yang menjadi senyawa asam propat atau dikenal dengan rumus kimia C3. Yang kedua, siklus Krebs. Reaksi molekul asetil CoA yang kemudian menghasilkan oksaloasetat dan asam sitrat. Yang ketiga, transport elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang akhirnya menghasilkan H2O, energi berupa ATP. Laju respirasi. Mekanisme respirasi aerob meliputi proses glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif propat, siklus Krebs, sistem transport elektron dan fosforilasi oksidatif serta jalur pentose fosfat. Kita bisa melihat tabel glikolisis, dekarbolatif oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron di bawah ini, seperti yang diterakan di gambar. Respirasi juga memiliki faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, eksternal, jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur, dan tipe tumbuhan. Yang kedua, internal, suhu, kadar oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfer, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka, stimulus mekanik, dan serta pengangkutan garam-garam dalam tanah. Zat-zat penghambat respirasi. Yang pertama yaitu cyanida, yang kedua fluoride, yang ketiga lodoasetat, dan yang keempat CO yang diberikan pada tumbuhan, yang kelima ether kloroform aseton, yang terakhir atau yang keenam formaldehida. Manfaat dari respirasi untuk tumbuhan. Proses respirasi ini sangat penting untuk tumbuhan dan memiliki manfaat-manfaat seperti pemecahan senyawa organik. Dan pemecahan tersebut dihasilkan senyawa-senyawa antara yang penting sebagai pembentuk tubuh atau building block. Senyawa-senyawa tersebut meliputi yang pertama asam amino untuk protein, yang kedua nukleotida untuk asam nukleat, yang ketiga prozat karbon untuk pigmen porfirin, contoh klorofil dan sitokrom, lemak, sterol, karotenoid, pigmen flavonoid atau antosianin, dan senyawa aromatik lainnya seperti lignin. Hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan H2O. Perubahan substrat menjadi CO2 dan H2O tidak semuanya melainkan beberapa sisanya digunakan dalam proses anabolik, terutama dalam sel yang sedang tumbuh. Beberapa senyawa lain dalam proses oksidasi sempurna digunakan untuk mensintesis molekul lain untuk pertumbuhan. Nah, sampai di sini saya menyampaikan respirasi pada tumbuhan. Apabila ada kekurangan penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.